Pagi ini hujan gerimis turun, seolah mengiringi kesedihan Jaiden yang terus berangsur dari hari ke hari. Dengan payung hitam di tangannya, pagi itu Jaiden kembali berkeliling. Sementara Juno masih membaca ulang berkas-berkas yang berhasil tim mereka dapatkan. Tentang daftar pasien ke dokter kandungan di berbagai rumah sakit, untuk mendapatkan data ini bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus mengeluarkan banyak uang mengingat data tersebut adalah data yang sangat pribadi bagi rumah sakit. Di tempat lain, hari ini adalah jadwal pemeriksaan akhir yang harus dilakukan oleh Jeannie sebelum proses persalinan. Tapi sejak tadi hujan turun membuatnya tak bisa pergi keluar rumah. Bukan perkara tak bisa memanggil taksi sampai ke depan rumah kontrakannya, tapi Jeannie malas sekali. Dia lebih pilih tetap menghangatkan tubuhnya di bawah selimut. Dert dert dert, suara ponsel yang bergetar di atas nakas seketika mengalihkan perhatian wanita tersebut. Jeannie lantas menyembulkan kepalanya dari dalam selimut dan mengambil ponsel itu. Dilihatnya ada panggilan masuk dari Om Bima. Awal-awal perkenalan mereka Jeannie memang memanggil pria itu dengan Bapak. Tapi semakin lama hubungan mereka ternyata semakin dekat sampai akhirnya kini panggilan itu berubah jadi Om Bima, duda berusia 40 tahun yang sudah memiliki 2 anak. Tanpa pikir panjang Jeannie pun menjawab panggilan telepon tersebut. "Halo, Om," jawab Jeannie, dengan suaranya yang terdengar jelas jika baru saja bangun tidur. "Jin, dari tadi hujannya tidak reda. Kamu jadi periksa ke dokter atau tidak?" tanya Bima. "Males, Om. Besok sajalah, ini aku masih tidur." "Astaga, mandi sana. Nanti biar aku yang antar kamu ke rumah sakit." "Ih males Om, dingin. 10 menit lagi aku jemput." "Om," pekik Jeannie, tapi tiba-tiba panggilan telepon tersebut malah putus. Membuat bibirnya jadi mengerucut, kesal, tapi tidak bisa berontak. Pada akhirnya dia benar-benar bangun dan menuju kamar mandi. 15 menit kemudian Jeannie sudah rapi dan saat dia membuka pintu rumahnya sudah terparkir mobil Om Bima di depan sana. Bima lantas keluar dengan payung, dia menghampiri Jeannie di depan pintu. "Ayo," ajak Om Bima ketika sudah berdiri di hadapan wanita tersebut. Jujur saja, Bima emang merasa tertarik pada Jeannie. Bahkan ingin menjadikan janda tersebut untuk jadi istrinya. Tapi Bima belum berani untuk mengutarakan keseriusannya tersebut, hanya berani menunjukkan perhatiannya seperti ini. Apalagi saat dilihatnya Jeannie yang merasa nyaman dengan hubungan mereka. Rasanya Bima jadi tidak ingin merusaknya. Biarlah sekarang mereka dekat seperti ini saja, tiba waktunya nanti akan benar-benar bersama. "Om aku loh males," kesal Jeannie, masih saja dia tunjukkan kekesalannya tersebut. "Pegang tanganku, perutmu sudah besar sekali, jalannya harus hati-hati," kata Bima, dia terus saja tidak peduli pada kekesalan Jeannie. Tapi justru memberikan perhatian. Jeannie menurut, dia pun memeluk lengan Om Bima dan mulai masuk ke dalam payung. Hati-hati sekali mereka berjalan beriringan menuju mobil, tapi hujan yang semakin lama semakin jadi deras membuat tubuh mereka basah sedikit. Sudah sama-sama duduk di dalam mobil itu, Bima tidak langsung melajukan mobilnya. Dia lebih dulu mengambil jaket yang ada di kursi belakang. Sebelumnya Bima memang sudah menyiapkan jaket ini untuk berjaga-jaga andai Jeannie merasa kedinginan. "Pakai jaket ini, lenganmu sedikit basah," kata Bima. "Terima kasih, Om," jawab Jeannie. Dia menerima uluran jaket itu dan langsung mengenakannya. Dan setelah memastikan sang wanita merasa aman, akhirnya Bima mulai melajukan mobilnya. "Kupikir Ara tadi ikut, ternyata Om datang sendiri," ucap Jeannie. "Awalnya dia memang mau ikut, tapi tidak kuizinkan. Bisa-bisa dia kabur dari kita terus main hujan-hujanan," terang Bima. Jeannie tertawa,
Anak kedua Om Bima itu memang sangat nakal. Padahal anak perempuan, tapi sifatnya seperti laki-laki mengikuti kakaknya. Kita pelan-pelan saja ya. Tanya Bima kemudian, mengemudi dalam keadaan hujan begini dia harus lebih hati-hati. Tapi takut membuat Jeani merasa tidak nyaman karena itulah dia ajukan pertanyaan tersebut. Iya Om, hati-hati saja, jawab Jeani. Saat itu Jeani juga mendapatkan pesan singkat dari Renita, sahabatnya itu pun mempertanyakan tentang bagaimana caranya Jeani akan melakukan check up hari ini. Mendapati banyak perhatian dari semua orang seperti ini membuat Jeani merasa terenyuh. Dulu ketika dia masih bergelimang harta rasanya tak ada satupun orang yang berteman dengannya secara tulus. Tapi sekarang di saat dia tidak memiliki apapun bahkan dalam keadaan yang memperhatikan, justru Jeani bertemu dengan orang-orang yang sangat baik. Ada pesan dari siapa? Tanya Bima, ketika dilihatnya Jeani membuka ponsel dan membaca sesuatu di dalam sana. Renita, dia tanya bagaimana aku pergi ke rumah sakit. Ku jawab pergi bersama Om, jujur Jeani. Dia bahkan tidak sungkan untuk menunjukkan layar ponselnya pada pria tersebut. Membuat Bima langsung tersenyum ketika melihat kejujuran Jeani. Dia suka sekali di saat mereka berdua tidak ada yang ditutup-tutupi seperti ini. Rasanya seperti memiliki hubungan yang semakin dekat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di rumah sakit yang dituju. Bima turun lebih dulu dengan payungnya kemudian menjemput Jeani. Jika dilihat secara kasat mata seperti ini mereka berdua seperti sepasang suami istri yang sangat serasi. Masuk ke dalam rumah sakit itu pun Jeani memeluk lengan Om Bima dengan erat. Agar payung tersebut benar-benar bisa melindungi mereka berdua. Dingin? Tanya Bima dan Jeani menggeleng. Berjalan bersama mereka pun menuju ruangan sang dokter. Jeani melakukan serangkaian pemeriksaan dan semua hasilnya menunjukkan tanda yang baik. Kini hanya benar-benar tinggal menunggu bayi tersebut akan terlahir ke dunia. Saat diperiksa pun sang anak berulang kali menendang menunjukkan keaktifannya. Jeani sampai harus sendiri. Makin haru saat dilihatnya Om Bima mengelus perutnya dengan lembut. Hai sayang. Tenanglah, nanti perut mama jadi sakit, ucap Bima. Sang dokter yang melihat interaksi itu pun tersenyum juga. Meski sangat tahu jika pria tersebut bukanlah ayah kandung dari bayi yang dikandung oleh pasiennya, tapi dia bersyukur Jeani tidak pernah datang sendirian ke sini. Selalu ada saja seseorang yang menemani. Sering jalan-jalan pagi ya, Jin, ucap sang dokter. Baik dok, jawab Jeani patuh. Keluar dari ruangan tersebut, Jeani dan Bima sama-sama tersenyum. Saking sayangnya Bima pada Jeani, dia bahkan tanpa sadar menggerakkan tangan kanannya untuk mengelus puncak kepala wanita tersebut. Perlakuan lembut yang tentu saja membuat Jeani merasa nyaman. Sebenarnya Jeani tahu jika Om Bima memiliki perasaan yang lebih dengannya, sebenarnya Jeani juga merasa nyaman. Tapi untuk sekarang dia belum ingin memiliki komitmen apapun. Biarlah seperti ini saja dulu. Besok pagi jalan-jalan, jangan tidur terus, ucap Bima. Iya, jawab Jeani patuh, tapi meski begitu bibirnya tetap saja mengerucut. Hujan masih belum juga reda, padahal saat ini waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Dengan hati-hati Bima kembali menuntun Jeani untuk masuk ke dalam mobil. Jin, sebentar lagi kan kamu melahirkan. Aku rasanya tidak tenang jika kamu hanya tinggal sendirian di rumah. Bagaimana jika tinggal di rumahku saja? Tanya Bima, dia pun mulai melajukan mobilnya untuk keluar dari area rumah sakit tersebut. Sesekali melirik ke arah Jeani yang kini duduk di sampingnya. Tidak usah Om, hari ini rencananya mamaku akan datang, balas Jeani. Ya, hari ini Mama Denisa memang akan mengunjungi Jeani di rumah kontrakan tersebut.
Setelah beberapa bulan terakhir Mama Denisa dan Papa Joe selalu mendesaknya untuk mengatakan di mana tempat tinggal Jeani saat ini. Tapi Jeani yang selalu menganggap bahwa dia masih bisa sendiri jadi tidak pernah mengatakan tentang alamatnya tersebut pada kedua orang tuanya. Namun sekarang Jeani tidak bisa menutup-nutupin lagi, ketika hendak melahirkan nanti dia pun ingin didampingi orang sang mama. Setidaknya ada satu keluarganya yang berdiri di sampingnya dan menggenggam erat tangannya. "Benarkah? Kamu tidak bohong?" tanya Bima. "Iya Om, serius," jawab Jeani yakin. Jeani hanya mengizinkan mamanya saja yang datang, dia tidak ingin sampai Papa Joe ikut, apalagi sampai dua adiknya ikut juga. Sungguh, Jeani tak ingin jadi merepotkan semua orang. Toh di sini dia pun sudah mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Sehabis dari rumah sakit mereka memutuskan untuk langsung pulang. Barulah ketika tiba di rumah, hujan itu sedikit mereda hanya tinggal rintik-rintik sedikit, juga banyak genangan air di jalanan. Tadi Bima juga memberikan banyak makanan untuk Jeani. "Kalau makanannya tidak habis sendiri, ajak Renita makan bersamamu." "Iya Om, terima kasih ya," jawab Jeani. "Masuklah. Om pergi dulu, nanti baru aku masuk," kata Jeani. Kini dia sudah berdiri di teras. Dia tidak mau masuk lebih dulu sebelum melihat Om Bima pergi. Sesaat mereka saling pandang, Jeani yang berdiri dengan satu tangannya memegang perut, sementara Bima berdiri dengan payung yang masih setia dia kenakan. Tatapan mata intens itu seperti menyalurkan perasaan yang begitu tulus. Tak bisa dipungkiri bahwa di antara keduanya tertarik satu sama lain. Sebelum benar-benar pergi, Bima lebih dulu menarik hidung Jeani dengan gemas. Membuat wanita itu terkekeh pelan. "Aku pulang, pamit Bima." "Iya Om," sahut Jeani kemudian. Mereka berpisah. Setelah mobil itu menghilang dari pandangannya barulah Jeani masuk ke dalam rumah. Dia langsung menuju dapur dan membuka semua makanan yang diberikan oleh pria baik tersebut. Sudah lama tinggal sendirian kini Jeani banyak sekali mengalami perubahan. Jeani akhirnya bisa masak meski baru sedikit menu, dia juga mulai tidak jijik untuk membersihkan rumahnya sendiri. Jadi belajar untuk benar-benar berhemat. Telah banyak yang berubah jadi wanita cantik tersebut. Jadi makin dewasa untuk menyikapi kehidupan. Hari pun bergulir, setelah kemarin hampir seharian hujan. Pagi ini cuaca sangat cerah. Pagi-pagi sekali Jeani sudah keluar rumah untuk jalan-jalan pagi. Dia ditemani oleh Renita. Awalnya Om Bima ingin menemani, tapi Jeani melarang, mengatakan jangan, biar dia pergi bersama Renita saja. Bukan tanpa sebab kenapa Jeani menolak, karena pikirnya orang-orang akan semakin membicarakan mereka jika sampai jalan pagi bersama. Kini hubungan dekat antara Jeani dan Om Bima memang sudah jadi pembicaraan hangat untuk keluarga di kompleks. "Aduh capek," kata Jeani, padahal dia belum terlalu jauh meninggalkan rumah. Renita malah terkekeh, "Ya ampun Jin, baru juga 10 langkah, ledek Renita." "10 langkah apa sih? Ini sudah jauh," gerutu Jeani. "Ayo maju lagi, sampai rumah hijau itu baru pulang," ajak Renita kemudian dan Jeani mengangguk. Tapi saat sudah tiba di rumah berwarna hijau itu tiba-tiba ada penjual bubur kacang hijau keliling dan Jeani justru mengajak Renita untuk beli bubur itu dulu. "Kamu beneran hamil atau tidak sih Jin? Jangan-jangan perutmu itu isinya makanan semua?" tanya Renita pula, benar-benar heran melihat porsi makan Jeani yang banyak. Tapi tubuhnya seperti itu-itu saja, hanya perutnya yang membesar. Jeani tidak menjawab, dia langsung mencubit lengan Renita. Cubitan cukup kuat sampai Renita gaduh kesakitan. "Auh sakit Jin," pekik Renita,
Pertengkaran mereka justru terlihat lucu untuk mamang-mamang penjual bubur tersebut. "Mau makan di sini apa dibungkus, Neng?" tanya sang mamang. "Makan di sini saja, Mang," balas Jeani dengan cepat. Di pinggiran jalan itu mereka menikmati bubur hangat tersebut. Awalnya hanya mau jalan-jalan santai tapi ternyata sarapan juga, sampai butuh waktu cukup lama untuk mereka kembali ke rumah. Dari jarak cukup jauh, Jeani dan Renita bisa melihat dengan jelas jika ada dua mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan milik Jeani. Dua mobil itu tentu membuat Jeani dan Renita sama-sama merasa heran. Tapi Jeani pun tak bisa buru-buru berjalan untuk memeriksa, dia tetap jalan dengan perlahan mengingat kehamilannya sendiri. "Itu mobil siapa, Jin? Kenapa parkirnya di depan rumahmu?" tanya Renita, tangannya dipeluk oleh Jeani dijadikan pegangan. "Hari ini mamaku datang, tapi aku tidak tahu itu dia atau bukan," jawab Jeani jujur. Hatinya pun mulai merasa cemas dan menebak-nebak, melihat dua mobil yang terparkir di sana. Jelas saja sang mama tidak datang sendirian, padahal berulang kali sudah Jeani katakan bahwa dia hanya ingin mamanya saja yang datang. Semakin dekat langkahnya menuju rumah, akhirnya Jeani tahu dua mobil itu milik siapa saja. Yang satu memang mobil milik Mama Denisa, yang satu adalah mobil milik keluarga Hutomo, seperti mobil milik Papa Rendra. Dek! Jantung Jeani seketika berdenyut. Mendadak pikirannya kosong, kini dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya setelah ini, apakah benar mamanya datang bersama dengan Papa Rendra dan Mama Nadine? Atau jangan-jangan ada Jaiden juga? Hati Jeani makin gundah, makin tidak tenang. Seketika merasa cemas meski tidak tahu apa yang dia cemaskan. Waktu memang sudah cukup lama bergulir, tapi nyatanya belum sepenuhnya menghapus semua trauma di hati Jeani. Semua perkataan jahat Jaiden, semua perlakuan kasar Jaiden, sungguh, saat ini Jeani jadi takut mendapatkan pukulan dari pria itu. "Jin, kamu baik-baik saja?" tanya Renita, saat dia merasakan pegangan tangan Jeani makin kuat di lengannya, dan lagi tangan itu mendadak berubah jadi terasa dingin. "Itu mobil mamamu?" tanya Renita dan Jeani mengangguk. Renita juga terkejut, katanya Jeani anak orang biasa, tapi dua mobil itu benar-benar nampak mewah. Dan yang makin membuat Renita heran adalah, kenapa Jeani terlihat takut seperti ini. "Ren, temani aku masuk ya," pinta Jeani dan Renita langsung mengangguk.